Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shafiyyu wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Perbanyaklah perbekalan oleh kalian. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa di hadapan Allah tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Teruslah antum takut kepada Allah Subhanahu wa taala haitsuma kunta, dimanapun berada, baik ada orang ataupun tidak, baik sendirian ataupun di keramaian, baik di siang hari ataupun di kegelapan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan perbanyaklah berbuat baik setelah kemaksiatan. Tamhuha, karena amal-amal saleh kebaikan menghapus keburukan setelahnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia secara umum bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang terbaik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang memasuki tanggal 19 Jumadal Ula, ya, atau kurang lebih 99 hari lagi atau 100 hari lagi kita akan memasuki apa jemaah? Bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, suatu hari ada sahabat namanya Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ihdal mubashshirina bil jannah. Talhah bin Ubaidillah ini salah satu orang yang dijamin masuk surga, salah satu dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk apa Pak? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kita pengen ya kayak beliau ya, dapat jaminan dari Rasulullah masuk apa? Surga. Kita dapat belum? Ya Rob, jauh jemaah. Suatu hari Talha bin Ubaidillah ya, menyaksikan ada 2 orang lelaki Badui masuk Islam. Masuk apa Pak? Islam. Dua-duanya bersyahadat di hadapan Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Kemudian salah satu dari 2 orang itu berjihad dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Faqatala wa qutil. Maka salah satu dari pemuda tersebut berjihad, terbunuh dalam perang. Maka setahun kemudian berselang jemaah. Setahun berselang jemaah. Talha bin Ubaidillah bermimpi jemaah. Mimpinya apa kira-kira? Ada yang udah tahu ya hadis ini ya. Bermimpi bahwasannya jadi 2 orang tadi, yang satu mati syahid. Setahun setelahnya temannya mati, tapi enggak mati syahid, enggak dalam berjuang membela agama Allah Azza wa Jalla. Mati fis sarir, di tempat tidurnya. Allah. Ini satu sahabat temannya yang 2 masuk Islam, satunya meninggal ketika perang dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Satu orang lagi meninggal fis sarir, di tempat tidurnya. Kira-kira mana dulu yang masuk surga Pak? Yang mati syahid setahun yang lalu atau yang mati di ranjang? Kira-kira yang mati masuk surga mana dulu Pak? Di sarir, di ranjang. Wah, Allah. Talhah bin Ubaidillah jamaah suatu hari bermimpi, tapi mimpinya nanti bertanya ke Rasul, maka dijadikan dalil. Kalau mimpi nanti yang bertanya sahabat tanyanya ke Rasul, maka menjadi hujjah, boleh dipakai dalil hadis ini.
Kalau mimpi ditanya ke selain Rasul nggak boleh, jadikan dalilnya. Ini hanya ke Rasulullah SAW. Kemudian Talha bin Ubaidillah bermimpi, Pak. Rupanya jawaban bapak-bapak salah. Yang pertama masuk surga yang mana? Mati syahid atau yang diranjang? Yang syahid, ada yang diranjang. Ada nggak tahu Ustaz? Wallahi, Talha bin Ubaidillah terkaget jamaah. Beliau bermimpi bahwasannya orang yang mati diranjang dan matinya terakhir masuk surga terlebih dahulu daripada yang berjihad meninggal dalam perang. Jadi orang yang mati syahid, mati diranjang nggak lama, belum lama, setahun setelahnya sudah di surga dan memanggil temannya yang mati syahid. Wahai fulan, masuk surga nih. Hah? Tolak kaget loh. Yang pertama mati syahid dulu, ya Pak ya. Matinya pun dalam perang setahun sebelumnya. Ini matinya terakhir, matinya bukan perang, tapi apa Pak? Diranjang. Maka Talha kaget sekaget-kagetnya dengan mimpi ini. Kemudian Talha bercerita kepada sahabat yang lain, ana bermimpi, dulu kan kita nyaksiin 2 orang masuk Islam, iya. Yang satu mati dalam perang, iya. Setahun setelahnya kan temennya baru kemarin meninggal, iya. Tapi yang kaget, yang terakhir meninggal malah masuk surga duluan. Akhirnya sahabat bingung ini, gak ada yang bisa ngasih jawaban. Akhirnya beliau bersama sahabat yang lain berdatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dulu ada orang 2 mati syahid. Ya, saya bermimpi begini-begini ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW ya tabassam, tersenyum aja. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ata'jabun? Kenapa kalian kaget?" Dijawab lagi sama, "Loh kan ini mati syahid, matinya setahun yang lalu ya Rasul. Ini mati diranjang dan matinya barusan. Kok malah duluan yang ini masuk surga ya Rasul? Kita bingung." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Alaysa qad makatha sanatan?" Bukankah yang mati terakhir itu hidup setahun di dunia? Na'am ya Rasulullah. "Wa qad adraka alaihi Ramadan fa shalla wa shama wa aqam." Ketahuilah, yang mati terakhir tadi setahun di dunia dan dia mendapati Ramadan. Allahu Akbar. Fasam, puasa di siang hari. Waqam, dan qiyamul lail di malam hari. Wa yaf'alu ma yaf'al, dan dia beramal mengalahkan temannya yang mati syahid. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bersabda, "Al-farqu bainahuma bainal ardi was sama." Pembeda amalan keduanya itu bedanya antara langit dan bumi. Ya Allah, ini jemaah. Jadi usia yang Allah berikan itu dipakai sebaik-baiknya. Siapa tahu teman kita ada 5 tahun yang meninggal, 5 tahun yang lalu, tapi matinya konyol lagi. Nah ini jemaah, ini mati syahid jemaah. Dengan orang yang mati diranjang, secara logika jamaah, wallahi yang mati syahid masuk surga dulu, karena diampuni dosanya. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al. Orang yang bisa mendapatkan Ramadan, mengisi Ramadan dengan baik dan benar, siang harinya puasa, malam harinya qiyamul lail, dan diisi dengan amalan-amalan yang lain, orang ini masuk surga terlebih dahulu daripada teman yang mati setahun yang lalu di jalan Allah berjihad jemaah. Ini jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bisakah kita sampai bulan Ramadan? Masih 100 hari lagi, that is very long time. Terlalu lama gitu ya. Kita sampai enggak kira-kira jemaah? Bagaimana jemaah? Antum bisa sampai enggak? Wallahi enggak ada yang tahu jemaah. Terus bagaimana jemaah menakan Allah Subhanahu wa taala solusinya jemaah? Kita ini belum tentu bisa sampai ke bulan Ramadan. Terus solusinya bagaimana jemaah? Masih ada 100 hari lagi. Bisa enggak kita sampai bulan Ramadan jemaah?
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda jemaah, yang kemarin kita buat posternya ya, dari sahabat An Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Dari sahabat Salman, beliau dari Faris, Persia. Iran, Irak itu Persia ya. Radhiyallahu anhu. Sami'tu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, saya mendengar baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaruddul qada illa du'a. Ini juga penting, ini kita catat. Wallahi tidak ada yang bisa mengubah takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala illa du'a, kecuali antum banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah sudah menetapkan kepada kita kapan kita lahir, kapan kita mati, rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kematian kita pun tidak bisa diundurkan dan bisa tidak diakhirkan, tidak bisa didahulukan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap yang hidup mempunyai batas tertentu di dunia. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa didahulukan walaupun sedetik, dan tidak bisa diakhirkan walaupun sesaat. Namun Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, la yaruddul qada illa du'a. Mungkin ada di antara kita ini sebenarnya usianya nggak nyampe Ramadan, Pak. Namun karena kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, berikan aku kesempatan masuk Ramadan. Istajabah. Allah mengijabah doa hambanya. Mungkin ada di antara kita jamaah yang usianya mungkin 50 hari ke depan, 70 hari ke depan. Pokoknya intinya nggak nyampe Ramadan. Namun kita benar-benar berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami, usia kami sampai Ramadan. Dan antum berdoanya di tempat-tempat mustajab, di waktu-waktu mustajab. Tempat mustajab jelas Raudhah, taman-taman surganya Allah Azza wa Jalla, antara mimbar dan kamar Aisyah radhiyallahu anha di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian di Hajar Aswad, kemudian di makam Ibrahim, tempat-tempat mustajabah. Kalau kita kan nggak ada tempat mustajabah, harus berangkat dulu, Pak. Cari waktu mustajabah. Inda nuzulil matar, ketika turun hujan, Allahumma balighna Ramadan. Bainal adzan wal iqamah la yuradud du'a. Antara azan dan iqamah Allah akan mengijabah setiap doa. Setelah azan dan iqamah, Allahumma balighna Ramadan. Ketika sujud, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbihi wasajidun. Seorang hamba sangat dekat kepada Allah ketika dia sujud, banyak doa. Allahumma balighna Ramadan. Nelpon orang tua yang masih ada, Pak, Bu, doain aneh agar aneh sampai bulan Ramadan. Da'watul walid, 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Da'watul walid li walidihi, doa ayah ibu ke anaknya. Usaha lagi, nyari lagi yang biar mustajab kita kan. Da'watul musafir, doa orang yang melakukan perjalanan. Antum pulang ke mana? Novan, Solo, safar ini kan. Doa Allahumma balighna Ramadan. Da'watus sha'im, doa orang yang puasa Kemis. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Thuluthul lail, sepertiga malam, jemaah. Ini waktu-waktu mustajabah ya. Sepertiga apa? Malam. Yang zilul, Allah Ta'ala turun ila sama'il ardh. Di sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Allah Ta'ala memanggil kita semua dalam hadits qudsi, istaghfiruni aghfir lakum. Wahai manusia, minta ampunlah kepada aku pasti ampuni kalian. Ud'uni astajib lakum, doa apa saja niscaya aku akan ijabah. Jadi agar Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan, cari tempat mustajabah. Masjid Raudhah, Masjidil Haram. Nah ini Pak, wah susah Ustaz, waktu mustajabah.
azan dan iqamah, ketika hujan, ketika sujud, Masya Allah, sepertiga malam. Ustadz susah lagi Ustadz, orang tua, ada ibu, ada ayah, Masya Allah, ini jamaah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz udah semua Ustadz, bagaimana lagi solusinya Ustadz? Ad-du'a fi dhahril ghaib, mendoakan temanmu ketika nggak ada orang. Doakan teman Ustadz, bukan buat aneh, bukan, doain teman. Allahumma baligh fulan Ramadan, semoga si fulan sampai bulan Ramadan. Kenapa jamaah doain teman? Karena rupanya ada malaikat yang mendoakan kita. Allahumma a'ti mithlahu, ya Allah berikan apa yang ia minta untuk saudaranya. Nah, itu Pak, doain orang lain. Ya Allah, sampaikan Kadafi Ramadan, sampaikan Bronto sampai Ramadan. Ya Allah, sampaikan Pak Wahab sampai bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kaum muslimin semuanya sampai bulan Ramadan. Karena rupanya ada malaikat yang berdoa kepada Allah. Allahumma a'ti mithlahu, ya Allah berikan apa yang diminta hambamu untuk saudaranya. Allah Akbar. Ini jemaah, doa kunci yang pertama. Siapa perbanyak doa? Ustaz, masih banyak, Ramadan masih lama. Iya kan, nggak tahu, kita bisa tahu besok mati ya. Doa yang pertama. Yang kedua apa Pak? Wala yazidul umur illal bir. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Wala yazidul umur illal bir. Tidak ada yang bisa menambah usia seseorang illal birra, kecuali orang ini memperbanyak amal soleh. Nah ini Pak, setelah berdoa di waktu mustajabah, tempat mustajabah, orang yang paling mustajabah itu ibu kita yang masih ada. Kalau enggak ayah kita, kalau enggak lagi bibi kita, bibi dari ibu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-khalatu bimanzilatil adik ibu yang perempuan atau kakak ibu yang perempuan bimanzilatil dia itu seperti ibumu. Allah, yang paling sayang sama ente kan bibi ente, ya gak? Dari pihak ibu. Yang paling sayang sama ente pasti bude ente dari pihak ibu. Nah ini juga, minta doa ke mereka kalau nggak ada ibunya. Ini jemaah. Yang kedua yaitu apa? Memperbanyak amal soleh. Terus perbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya, agar Allah subhanahu wa ta'ala kita berwasilah dengan amal soleh yang kita kerjakan, agar Allah memperpanjang usia kita. Ini jemaah. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga, Rasulullah SAW beliau bersabda, man arada ayyuwassi'a rizqahu wa ayyunassa'a fi atharihi falyasil rahimah. Yang ketiga Pak, agar Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan, yaitu apa? Memperbanyak silaturahim. Memperbanyak apa? Silaturahim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man arada ayyuwassi'a rizqahu, barang siapa yang pengen Allah lapangkan rezekinya, makanya jangan sekali-kali mutus hubungan kepada saudaranya, itu seret rezekinya. Tapi makin banyak silaturahmi, kan job semakin banyak, ya nggak Pak? Sana sini gitu kan ya. Yang kedua yaitu apa? Pengen dipanjangkan umurnya, ayyunassa fi umrihi falyasil rahimahu. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, falyasil rahimahu, maka sambung hubungan kerabat kalian. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa silah? Maksud silah itu apa ya Rasulullah? Alladzi qata'aka falyasilah. Silaturahmi itu, silah itu artinya nyambung Pak, nyambung, menyambung silaturahmi. Yaitu silah itu maksud Nabi SAW, silatu man qata'aka. Maksud silaturahmi adalah menyambung orang yang memutus
hubungannya dengan ente. Nah, ini berat. Ana mau silaturahmi aneh ke siapa? Ke paman aneh. Emang ada masalah? Nggak ada. Itu silaturahmi biasa. Silaturahmi yang sebenarnya yang dianggap oleh Rasulullah SAW adalah orang yang nggak suka sama ente, memutuskan hubungan dengan ente karena masalah warisan misalnya, harta gono gini misalnya, gitu-gitu kan biasanya ya. Permasalahan macam-macam. Dia memutuskan hubungan dengan ente, falyasil rahimah. Engkau menyambung, itulah silaturahmi. Tapi ini berat. Berat, Pak. Nyambung silaturahmi ini berat. Karena ada gengsi dan lain sebagainya yang membuat kita malas. Wallahi, kalau kita ingin disampaikan bulan Ramadan, padahal umur kita, padahal di hadapan Allah 30 hari lagi, 3 hal ini yang harus kita lakukan jemaah. Yang pertama, doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, siapa orang yang pernah ente putuskan hubungan atau dia memutuskan hubungan dengan antum selama bukan mantan pacar gitu ya. Ini mah udah nggak usah disambung lagi, ini malah akhirnya ini ya selingkuh nanti ini. Bukan itu maksud. Ini udah putus dengan dia Ustaz. Dulu SMA. Oh, bukan itu. Rahimah itu yang ada hukuman kerabat. Baik binasabin, baik karena keturunan saudara, itu silaturahmi. Ya. Atau hasabin karena pernikahan, sahar, pernikahan, ya, sepupu ponakan mertua, gitu kan. Awil muslimin atau muslimin secara umum yang antum pernah punya masalah, kemudian sempat nggak hubungan, hubungi dia. Wallahi pasti di antara kita ada orang yang nggak kita hubungi karena suatu masalah. Antum cari orang tersebut, hubungi agar Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Azza wa Jalla, qada dan qadar Allah yang seharusnya usia kita 30 hari lagi, 60 hari lagi, 90 hari lagi, Allah sampaikan usia kita sampai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sangat terbatas di dunia jamaah. Allah taala memberikan berkali-kali ucapan kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pertama Al-Imran 185. Yang kedua kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Al-Ankabut 57. Yang ketiga kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ini surat Al-Anbiya ayat 35. Artinya apa? Kita itu pasti mati. Setiap kita itu akan mati. Apa yang akan kita tinggalkan untuk anak istri kita? Hati-hati jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang membuat kita itu lalai akan kematian dan membuat kita semakin sombong. Kita lalai akan kematian dan membuat kita semakin sombong. Yang pertama jamaah, ziyadatul mal. Duit ente tambah banyak. Harta ente tambah banyak. Dengan harta yang banyak, uang yang banyak, itu yang paling membuat kita lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Alhaakumut takatsur. Sungguh yang membuat lalai kalian kepada Allah Azza wa Jalla at-takatsur, memperbanyak harta, bermegah-megahan. Ini Pak, itu yang pertama. Hati-hati dengan harta. Kalau harta itu semakin banyak, membuat antum semakin lalai kepada Allah, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dari mana sumbernya dan untuk apa harta tersebut. Karena harta yang barokah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Harta yang fitnah membuat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Qarun sebenarnya itu adalah muridnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Qasas ayat 77. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu sebelumnya ngaji sama Musa.
belajar dengan Musa alaihi salatu wassalam, belajar dengan adanya Musa Nabi Harun alaihi wassalam. Tapi apa? Wa fabagha alaihim. Karena dia semakin kaya, semakin banyak hartanya, fabagha alaihim. Dia pun membangkang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Idh qala lahu qaumuhum la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Al-Qasas 77. Sesungguhnya kesombongannya itu sangat tinggi. Kenapa jamaah? Karena kuncinya latanu bil usbati ulil quwwah. Tidak bisa diangkat oleh 10 orang yang kuat-kuat. Wajar Qarun sombong, gak mau ngaji lagi. Tapi antum gaji 2 digit belum ada, udah gak mau ngaji. Ada yang kayak gini. Aneh sekarang jadi rois driver. Apa tuh rois driver? Kepalanya sopir gitu ya. Misalnya udah gak mau ngaji. Ya Allah, ini jauh banget sama Qarun. Qarun gak mau ngaji dengan Musa alaihi salatu wassalam, gak belajar lagi dengan Musa alaihi salatu wassalam. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Qarun itu kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 10 orang yang badannya gede-gede. Yang paling gede di antara kita Pak Mursyid, gitu kan? Diangkat oleh mana? Biasanya di belakang, nyumput. Biasanya diangkat oleh 10 orang yang gede-gede, enggak kuat. Kunci antum dikumpulin semua jemaah. Dari lantai 1 sampai 11. Sampai enggak seberat yang di bawah Qarun? Wallahi enggak akan. Wajar kalau Qarun menjadi orang yang sombong. Dan dia mengatakan atainahu minal ilmi, ayat 78-nya. Wallahi semua yang ana dapatkan ini karena kepintaranku. Ya Allah, hati-hati Pak, enggak boleh. Kalau udah ngomong ini karena aneh pinter, la hawla wala quwata illa billah. Kalau antum baca di surah Al-Kahfi surah 18 ayat 110, bagaimana ilmu Allah? Lau anal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaulah seandainya 7 lautan dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, lanafidat, habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis ilmu Allah. Walau ji'na bimithli madada, walaupun didatangkan 7 lautan sebanyak itu lagi. Ini jadi kita tuh jangan sampai lah nggak mau ngaji gara-gara naik level ya. Qarun, Allah itu wajar lah ya, orang terkaya di muka bumi setelah Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Namun kekayaannya menyeretnya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Karena gak mau belajar lagi dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua Pak, yang membuat kita lalai kepada Allah Azza wa Jalla dari beribadah Allah kepada Allah adalah ziyadatul mansib. Apa tuh ziyadatul mansib? Bertambahnya jabatan. Aduh, ini repot lagi nih. Gimana Ustaz, Anda pengen naik jabatan? Tafadhol, boleh. Tapi niatkan naik jabatan itu untuk apa? I'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalam Allah. Karena kalau jadi VP, naik SVP, nanti semua karyawan wajib sholat berjamaah. Ana mau jadi kepala driver Ustaz. Semua ketika pas sholat, driver nggak boleh ngantar pas sholat. Allahu Akbar. Itu cita-cita, boleh. Ana mau jadi kepala CS. Allahu Akbar. Karena kepala CS-nya ini marahin kalau kita pengajian. Kalau ana jadi kepala CS, yang ikut pengajian dapat bonus, misalnya bonus pahala dari Allah dan bonus dari perusahaan. Nah ini Pak, boleh Pak minta naik jabatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai seperti siapa Pak? Fir'aun alaihi laknatullah alaihi, yang Fir'aun ini dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah firmankan di surah Ghafir ayat 36 37.
Wa qala Fir'aun ya Haman ibn li sarha la'alli ablughal asbab. Antum tahu apa? Piramid jamaah Giza di dekat Qahirah, Kairo, Mesir. Ada yang pernah ke sono? Antum lihat itu bangunannya begitu besar, begitu mewah. Ya. Piramid Giza yang paling besar. Ini dibangun oleh Fir'aun itu untuk apa sih? Ada yang tahu? Untuk apa? Kesombongan. Apa perkataan Fir'aun? Wa qala di surat Ghafir tadi ayat 36-37. Wa qala Fir'aun ya Haman ibn li sarha la'alli ablughal asbab. Ya Hamanu, wahai arsitekku. Bapak-bapak arsitek semua lagi nih kan? Iya. Jadi Haman itu ahli apa? Arsiteknya Fir'aun itu namanya Haman. Siapa Pak? Haman. Itu orang yang paling pintar bangun. Fir'aun berkata, "Ubnuli sarha." Bangunkan aku istana. Bangunkan aku istana. La'alli ablughal asbab. Yang istana itu tingginya sampai ke langit. Coba itu. Itu kalau udah itu awan itu kayak deket gitu. Kalau zaman sekarang kan bangunnya mungkin pakai apa tuh? Macam peralatan. Zaman dulu coba bayangkan. 4.000 tahun sebelum Masehi, 2.000 tahun sebelum Masehi itu kan. Belum ada namanya keren gitu-gitu Pak. Allah, ajib. La'alli ablughal asbab. Agar aku bisa sampai di langit. Untuk apa? Fa'attali'a ila ilahi Musa. Aneh pengen bertemu dengan Tuhannya Nabi Musa. Subhanallah. Inilah adzunnuhu kadhiba. Sungguh aku menyangka bahwasannya Musa itu kadziban, pendusta. Ini coba. Ya. Jadi Fir'aun pun sombong, wajar Pak. 2000 tahun sebelum Masehi udah bisa bangun piramid. Antum bangun rumah aja belum, masih ngontrak kita juga kan. Kontraktor. Ya. Kontrakan sama kantor kan gitu. Kontraktor kita masih kan. Ini kok masih sombong gitu loh. Nggak mau ke pengajian. Astaghfirullahalazim. Bahkan Fir'aun di surat An-Nazi'at, ana rabbukumul a'la. Setelah dia membangun bangunan yang tertinggi di dunia di saat itu, Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la. Ya. Surat 79 An-Nazi'at. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya Allah. Jadi ketika bertambahnya jabatan membuat kita juga lalai kepada Allah Azza wa Jalla, fa'na'udzubillah, tinggalkan jabatan tersebut Pak. Kalau jabatan tersebut membuat antum susah sholat, susah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bahkan na'udzubillah melalaikan sholat, wallahi jabatan itu adalah fitnah dari Allah Azza wa Jalla, bukan nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga jemaah, yang membuat orang lalai kepada Allah Azza wa Jalla itu bisa jadi adalah dan membuat orang sombong, ziyadatul ilm. Orang yang bertambah ilmu ini kalau semakin jauh kepada Allah, dosanya beda dengan orang yang gak punya ilmu Pak. Di surat As-Saffat, di surat As-Saff ya, di juz 28 ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian bisanya bicara ma la taf'alun namun enggak dijalanin? Kabura maqtan 'indallah, sungguh kemurkaan atau Allah itu sangat besar. Lima taquluna ma la taf'alun, bagi orang yang bisa berbicara namun mengingkari pembicaraannya. Bahkan nanti jamaah Allah Subhanahu wa taala di neraka itu Pak, naudzubillah, ya Allah. Ada satu orang, ada orang yang disiksa. Yukhriju ma fi batn. Orang ini memecah pelutnya sendiri
memecah apa? Perutnya sendiri. Memecah perutnya sendiri. Wa yukhrij adghanahu, dan dia mengeluarkan usus-usus yang ada di perutnya. Ini ada orang yang diazab kayak gini. Sekali lagi, di akhirat, na'udzubillah, ada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengelilingi penghuni neraka sambil menyobek perutnya, mengeluarkan isi perutnya. Kemudian penghuni neraka ini melihat orang itu tersebut, orang semua itu tersebut. Ini ngerinya orang punya ilmu, ya, tapi sombong, bukan malah beribadah kepada Allah. Kemudian orang-orang di neraka itu memanggil orang tersebut. Ya fulan, wahai fulan, alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wahai orang yang perutnya dikeluarkan ususnya dikeluarkan ininya dari perutnya dan mutar-mutar, Pak. Bukankah engkau dulu yang memerintahkan kami untuk ibadah, untuk puasa Ramadan, untuk ngaji, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang kita untuk berbuat mungkar. Jangan judi, gitu. Jangan minum khamar, jangan main cewek, gitu kan. Ada yang masih main cewek. Misalnya ini, main cewek, misalnya. Maka orang yang mengeluarkan ususnya itu berkata, "Na'am, iya. Amuru bil ma'ruf wa af'aluh. Wala af'aluh. Dulu ana memerintah antum kebaikan, ayo ke masjid, ayo gini. Wala af'aluh. Namun ana enggak jalanin, ngomong doang. Wa anhaakum 'anil munkar wa fa'altuhu. Aku melarang kalian berbuat maksiat. Jangan nonton bola malam-malam, sholat subuh kebablasan, tapi aneh nonton gitu. Subuh bablas gitu misalnya. Terus sampai nggak sholat subuh misalnya. Terus wa af'aluh, tapi aku menjalankannya. Ini Pak. Yang ketiga Pak. Nauzubillah. Ya Pak ya, hati-hati banget. Kemudian yang terakhir jamaah Allah Subhanahu wa taala, ziyadatu ta'ah, hati-hati ketika kita tambah soleh, tambah baik, tambah taat kepada Allah, namun ketaatan itu membuat kita jauh kepada Allah. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya ketaatan antum itu karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bertambah taatnya, namun merendahkan orang yang belum taat. Memperbaiki sholatnya, namun merendahkan orang yang belum sholat. Memperbagus baca Qur'annya, ngejek temen yang ngajinya masih belekak-belekuk. Ini Pak, nggak boleh Pak. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, Wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah, di hadis keempat, hadis arba'in ya ini kalau mau cek, hadis keempat, hadis arba'in An-Nawawi. Wallahi la ilaha illallahu, demi Allah yang tiada berhak disembah kecuali Allah Azza wa Jal. Wa inna ahadakum, ada di antara salah satu dari antum, la ya'malu bi'amalil ahlil jannah, dia beramal dengan amalan penghuni surga. Wah, rajin rupanya. Wah, pokoknya kalau orang lihat tuh, oh ini pasti penghuni surga nih. Hatta bainaha wa bainahu illa dhira, seolah-olah antara dia dan surga tinggal sejengkal, dikit lagi. Fasabaqa 'alail kitab. Tapi orang ini setelah merasa amalannya banyak, sesekali berbuat maksiat. Sesekali nggak sholat, aneh sholat udah 30 tahun nggak pernah bolong. Sehari aja nggak sholat. Misalnya, fayamalu min amali ahli nar. Aneh udah sering ke masjid, sesekali aneh ke bar. Akhirnya orang ini beramal dengan ke bar. Amal ahli nar, fadakhalan nar. Orang ini pun mati ketika beramal buruk dan dia masuk neraka.
Makanya untuk teman-teman yang sudah beramal buruk, baik yang udah berhijrah, jangan merasa bangga dengan amalnya. Teruslah merasa kurang. Syaitan merasa amalnya lebih banyak daripada Adam, dia nggak mau sujud ke Adam. Dan dia dari api dan Adam dari tanah. Dengan ini Allah usir dia dari surganya Allah. Antum yang ngajinya baik, jangan hina teman yang belum ngaji. Antum yang sudah sholat berjamaah, jangan ngejekin temen yang masih nongkrong nonton TV. Karena antum juga dulu gitu. Ya enggak mas bro? Bro itu semuanya. Bro itu semuanya. Mas bro banyak. Kemudian di sisi lain, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar. Ada juga di antara salah satu kalian itu beramal dengan amalan api neraka. Semua amalan api neraka. Dia zina, dia minum khamr, dia berjudi. Misalnya, hatta bainaha wa bainahu illa dhira. Antara dia dan neraka tinggal sedikit sejengkal. Fasabaqa 'alal kitab. Tapi orang ini merasa salah terus, Pak. Ya Allah, ana berzina dosa, nangis. Ya Allah, ana enggak sholat, nangis. Ya Allah, ana pernah 5 tahun enggak puasa, nangis. Ya Allah, pernah ana ngambil harta orang, nangis. Nangis pokoknya, orangnya sedih terus, Pak. Tapi dosanya banyak. Kalau yang tadi amalannya banyak, dia nggak sedih-sedih, bangga dengan amalannya. Kalau orang ini sedih dengan dosanya. Rupanya orang yang bangga dengan amalnya, dengan yang sedih dengan dosanya, ini muliaan yang sedih dengan dosanya di hadapan Allah loh Pak. Jadi jangan bangga dengan amalan antum. Rupanya orang yang sedih karena dosanya, fayamalu bi'amali an-nar. Akhirnya orang yang sedih dengan amal buruknya, dia di akhir hayatnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, fadakhalan nar, fadakhalal jannah, maka dimasukkan surganya Allah Azza wa Jalla. Dijamakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang ingin Allah panjangkan usianya, yang pertama apa tadi? Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Yang ketiga apa Pak? Yang ketiga apa? Menyambung silaturahmi yang putus. Dan sekali lagi, jangan sampai membuat kita lalai kepada Allah. Ziyadatul mal, banyaknya materi. Yang kedua, zinayatatul mansab, banyaknya tingginya jabatan. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, banyaknya ilmu tapi nggak diamalin. Yang keempat, ziyadatul ta'ah, bertambah amal, dia bangga dengan amalnya. Lebih baik orang yang sedih karena dosanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi antum jangan berbangga dengan amalan antum, tapi sedihlah dengan dosamu yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, dan semoga Allah menyampaikan kita sampai bulan Ramadan. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Allahumma ya mujibas sa'ilin, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sampaikan usia kami, usia saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, ila Ramadan, sampai bulan Ramadanmu yang mulia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa nakhtatim bil hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nakhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.